Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menuntun kami, sehingga kami dapat mengerjakan setiap tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 79. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 79, ayat yang pertama, ayat 9 dan ayat 13. Tertulis demikian. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Maka kami ini umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah bangunan bersejarah di Turki bernama Hagia Sophia dulunya adalah sebuah gereja ortodoks yang digunakan sebagai tempat ibadah sejak tahun 360 sesudah Kristus. Tapi pada saat Kekaisaran Ottoman berkuasa di tahun 1453, bangunan ini direbut dan diubah fungsinya menjadi tempat ibadah agama lain. Beberapa tanda salib berwarna emas masih terpatri jelas dan dapat dilihat di bagian dalam kubah bangunan ini. Ada satu kebiasaan di mana bangunan ibadah akan menjadi sasaran kehancuran atau perebutan serta pengubahan fungsi dengan tujuan-tujuan tertentu. Sejak Perjanjian Lama, tercatat bahwa musuh-musuh yang menyerang Yerusalem selalu akan memasuki bait suci, menginjak-injak tempat itu dengan maksud menajiskannya dan bahkan menghancurkan serta mengubahnya menjadi tempat ibadah yang lain. Mazmur 79 ini mempunyai konteks seperti itu, di mana bait suci di Yerusalem diserang dan dihancurkan, dan itu menimbulkan kesedihan dalam hati pemazmur. Namun lebih daripada sekedar berbicara tentang bangunan fisik bait Allah yang disebutkan dalam ayat pertama ini, pasal ini mempunyai makna khusus bagi setiap kita orang percaya. Pada zaman kasih karunia sekarang ini, setiap kita orang percaya adalah bait tempat bersemayamnya Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Terkadang bait Allah atau bait suci, yaitu tubuh kita ini, bisa tercemar dan menjadi puing-puing ketika kita kalah dalam berbagai pertempuran rohani sehari-hari. Amarah, kebencian, kekhawatiran, kata-kata kasar, iri hati, dan berbagai dosa lainnya itu mencemari bait suci, mencemari tubuh kita. Dan terkadang kita malah dengan sengaja membiarkan musuh, yaitu situasi dan keadaan, dan pengaruh orang lain yang buruk atau pengaruh iblis, membuat bait suci kita ini, yaitu tubuh kita, tercemari oleh dosa. Situasi seperti ini membuat kita perlu datang pada Tuhan, mengakui dosa, meminta pengampunan dan memohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan keadaan kita sebagai bait sucinya yang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman sekarang ini kita tidak lagi fokus pada bangunan fisik, sekalipun mungkin di sisi yang lain masih perlu sebagai tempat berkumpul dan beribadah bersama. Tapi kita tidak perlu merasa terganggu apabila ada bangunan gereja yang dibeli
lalu diubah fungsinya menjadi tempat ibadah lain. Cara-cara seperti ini memang sudah ada seperti dulu dan ingin mengganggu keimanan. Tapi hendaknya kita tidak terganggu dalam hal keimanan kita hanya karena gara-gara bangunan fisik. Namun kita perlu lebih fokus pada tubuh kita, yaitu kehidupan kita sebagai bait-Nya Tuhan, sebagai gerejanya. Saudara dan saya adalah gerejanya, tempat kediaman Tuhan. Ada Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan di dalam kita. Jangan biarkan diri kita ini dicemari dan dihancurkan oleh dosa dan iblis. Mari kita minta pengampunan Tuhan. Di ayat yang ke-9 tertulis, ampunilah dosa kami. Jadi kita perlu memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Dan selanjutnya, kita hendaknya bersyukur dan memuji-muji Tuhan atas pengampunan dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Tuhan memulihkan dan membaharui hidup kita dengan kasih-Nya. Tuhan menyucikan kita dan menjadikan kita sebagai bait-Nya yang bersinar bagi kemuliaan-Nya dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu yang kudus. Kehidupan kami adalah kediaman-Mu Tuhan. Dan Tuhan mau agar kami senantiasa hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu atas kami. Ampuni kami kalau selama ini ada hal-hal yang mencemari tubuh dan kehidupan kami, sehingga kami menjadi seperti puing-puing, hancur dan tercemar oleh karena dosa dan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan pimpin kami agar kehidupan kami senantiasa kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa yang disampaikan agar Tuhan melawat satu persatu. Yang sakit, kami mohon Tuhan jamah dan sembuhkan. Berikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, kami mohon tangan Tuhan terulur menjamah, memberikan jalan keluar, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.